Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di Kalimantan Tengah, lebih tepatnya yaitu Pondok Pesantren Darul Ma'rifah. Beliau adalah Al-Hajj Al-Ustadz Fadlullah, yang mana beliau tersebut sebagai Mudirul Ma'had di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah. Nah, kemudian kita mulai, yaitu dalam podcast ini, bincang-bincang santai ini, dengan menanyakan apa sih program-program yang ada di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah. Silakan. Langsung jawab ya? Iya, nah, silakan. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama, alhamdulillah, terima kasih kepada guru saya ini, ya, Ustaz Muhammad Ridiani, yang sudah mengundang untuk berbincang-bincang santai dalam podcastnya beliau. Mudah-mudahan podcastnya lancar, ya, bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Lalu untuk yang beliau tanyakan tadi mengenai program-program yang ada di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah, maka kita sampai saat ini masih berusaha untuk 100% mengikuti program-program yang ada di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, karena kami berada di sini mengemban amanah Pondok Pesantren Darul Ma'rifah ini tidak lain dan tidak bukan adalah perintah dari guru-guru kami, yaitu Abu Yal Habib Zain Baharun dan juga Abu Yal Habib Segaf bin Hasan Baharun. Maka kebetulan beberapa hari yang lalu mungkin Al-Fakir ada berangkat ke Surabaya, ke Bangil, dan bertemu dengan Habib Segaf. Beliau kembali mengingatkan, kata beliau, kalau ikut dalwa jangan setengah-setengah. Kalau mau ikut dalwa, semua yang ada di dalwa usahakan ada di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah. Maka program-programnya pun sampai sekarang ya kita usahakan sama, dari segi pelajarannya, kemudian adanya hafalan, hifdzul mutun, ada pula riyadhah dan juga lagu hadramiyah, baik itu yang maghribiyah ataupun yang subhiyah, semuanya insya Allah akan kita terapkan. Walaupun ya ada beberapa kendala seperti perbedaan kualitas, ya, baik itu dari segi penerimaan daya terima santrinya, maupun juga dari kualitas asatidahnya. Tentunya kita mengakui ya kualitas kita kalah jauh dibanding Darul Lughah Dakwah, tapi ya kita selalu ingin terus bersama Darul Lughah Dakwah, makanya kita berusaha mengikuti apa yang dijalani oleh Pondok Pesantren Darul Lughah Dakwah. Saya kira itu program-program yang bisa dijelaskan, Ustaz Ridi. Nah, kemudian setiap pondok pesantren yang ada di Indonesia ini kan pasti mempunyai visi dan misi. Nah, apakah visi dan misi Pondok Pesantren Darul Ma'rifah ini? Visi dan misi, ya, tentunya visi itu adalah tujuan, kemudian yang dituju ini kita lalui dengan misi-misi yang harus kita terapkan. Visi utamanya tentunya adalah mengajak siapa saja, ya, khususnya para santri yang bersekolah di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah, untuk bertakwa kepada Allah, ya, secara umum. Nah, untuk visi dan misi Pondok Pesantren Darul Ma'rifah, ya, tentunya visi adalah jangkauan utama, yaitu yang yang tentunya perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian untuk menuju ke visi tersebut kita ada misi-misi yang akan diterapkan.
Jadi untuk visi utama Pondok Pesantren Darul Ma'rifah tentunya tidak lain dan tidak bukan mengajak orang-orang untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu ya minimal mereka betul-betul menjadi hamba yang sesuai apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian lagi dalam kekhususan di visi-visi tersebut, di visi yang ada di pondok pesantren, selain yang ketakwaan tadi yang mana itu adalah secara umum mungkin semua pondok pesantren seperti itu, dan untuk visi yang khususnya adalah salah satunya kita ingin mengajak orang-orang ya untuk mencintai bahasa Arab. Nah, ya, karena ya kita ketahui khususnya dari guru-guru kita bahwasanya ingin mempelajari ilmu agama, ingin memperdalam ilmu agama, yaitu tentunya dengan pengetahuan atau kemahiran dalam berbahasa Arab. Ingin memahami Al-Quran, ya harus dengan bahasa Arab. Ingin memahami kitab-kitab agama, fikih, hadis dan lain sebagainya, ya tentunya dengan bahasa Arab. Maka salah satu visi utama Pondok Pesantren Darul Ma'rifah adalah menanamkan kecintaan dan membiasakan anak-anak santri khususnya untuk mahir dalam bahasa Arab. Nah, kemudian untuk misinya dalam menggapai hal tersebut ya tentunya apa yang sudah kita jalankan di sini yaitu jadi misinya. Ya, adanya pembelajaran yang berkualitas, adanya praktek-praktek dan lain sebagainya, itu adalah misi yang kita jalani. Naam, Ustaz. Setiap pondok mungkin lumrah kita ketahui bahwasannya mempunyai suatu manhaj. Bagaimanakah manhaj yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah ini, Ustaz? Untuk manhaj ya atau dengan bahasa yang umum dipakai adalah kurikulum, maka kita katakan kurikulum yang kita pakai adalah yang juga dipakai di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah dengan penyesuaian keadaan santri di sini. Artinya ketika di tahun akhir atau ketika di kelas aliyah Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah itu mengajarkan kitab-kitab yang besar, ya, maka di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah untuk akhir tahunnya mungkin bisa kita samakan hanya dengan kelas 1 sanawiyah aja di Darul Lughah wa Dakwah. Jadi kita tidak membuat sendiri atau tidak apa, tapi kita ngikut apa yang dipelajari di tahun awal-awal di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah, itu pun kita terapkan. Nah, begitu Ustaz. Nah, penting juga kiranya untuk sebuah yayasan atau pondok pesantren mempunyai mazhab untuk saat ini, karena banyaknya seseorang yang ingin memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren akan tetapi beda dengan mazhab yang dulu dianut oleh yang diikuti oleh orang tuanya dahulu. Maka penting untuk dijelaskan apakah mazhab yang dijalankan atau metode manhaj apakah dan mazhab apakah yang dipakai di pondok sini. Naam. Untuk yang sebagaimana setiap tahunnya rutin kami jelaskan kepada wali santri baru, ya, mungkin Al-Fakir jawabnya lebih luas lagi, bukan hanya mazhab, tapi ketika wali santri baru akan memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini, maka di hari pertama itu, yang mana di situ masih ada kesempatan kalau memang ingin dibatalkan, kita jelaskan di situ bahwasanya Pondok Pesantren Darul Ma'rifah ini berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ini sangat penting untuk dijelaskan ya, supaya tidak kabur, supaya jelas bahwasanya ini adalah Pondok Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami mengadakan maulid, kami menganjurkan anak-anak untuk ziarah kubur, kami mengadakan tahlil, kami mengadakan pembacaan burdah, yang mana
dalam beberapa dalam beberapa hal ini ya ada beberapa orang atau beberapa kelompok umat yang kurang setuju. Entah itu mengatakan tidak baik atau apa, pokoknya bermacam-macam. Intinya di pondok ini kita berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut guru-guru kita, mengadakan maulid, tahlil, ziarah kubur dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk mazhab, ya, untuk kehidupan ibadah sudah. Nah, maka manhaj ya mazhab yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah. Mazhab. Naam. Untuk mazhab kita menggunakan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, mazhab yang ibadah yang dilakukan sehari-hari, mazhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana itu juga mazhab mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Kemudian motivasi antum di dalam menjalankan, mengemban amanah yang besar ini, amanah yang mulia ini. Motivasi antum yang paling terbesar apakah itu? Untuk motivasi itu banyak, Ustaz. Ya, hanya saja bisa kita katakan yang terbesar adalah faktor guru. Yang mana guru berpesan kepada kami, jaga jariahnya abah dan mama, jaga jariahnya orang tua. Maka perintah guru itu jadi motivasi terbesar kami. Kemudian lagi motivasi terbesar dalam menjalani amanah pondok pesantren ini juga adalah orang tua. Ya, sebagaimana yang dikatakan bahwasanya kalau menanam sesuatu amalan yang bentuknya jariah itu akan terus mengalir. Maka kita berusaha sekiranya pondok pesantren ini jadi jariahnya orang tua kita. Ya, dari segi bangunan kah, dari segi apakah, ada sedikit saja mungkin itu hasil daripada orang tua kita, maka ya tanggung jawab kita untuk mempertahankannya sehingga jariah ini terus mengalir. Ya, terus mengalir sesedikit apapun. Walaupun misalkan dalam segi pembangunan hanya 1 sak semen yang disumbangkan oleh orang tua kita, maka kita wajib jaga jariah ini tetap terus mengalir sampai beliau wafat, sampai nanti semuanya telah selesai, maka beliau tinggal menerima hasil daripada pahala jariahnya tersebut. Itu, Ustaz. Selain pula ya keluarga yang lain, ada istri, ada anak, kemudian saudara-saudara Al-Fakir, itu semua jadi motivasi besar bagi Al-Fakir pribadi. Bahwasanya Pondok Pesantren Darul Ma'rifah sekarang kurang lebihnya mempunyai santri 500 orang santri. Kemudian dari 500 itu, faktor terbesar mereka di dalam menggapaikan kebaikan, motivasi mereka di dalam menerima ilmu, sehingga menjadi motivasi nanti buat santri setelahnya, apa saja yang harus mereka kerjakan dan mereka lakukan. Untuk santri ya. Jadi untuk para santri ini dari dewan guru, dari dewan guru, kemudian dari para pengurus secara umum, ya tentunya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya anak-anak itu bisa betah di pondok pesantren, tanpa harus melanggar, ya tanpa harus melanggar aturan pondok, tanpa harus melanggar syariat. Mungkin dibuatkan beberapa hiburan, perlombaan dan lain sebagainya. Itu dari pengurus, dari dewan guru, dari pengurus. Kemudian untuk dari diri santri masing-masing, maka itu kalau boleh Al-Fakir katakan lebih kepada kesadaran diri masing-masing. Makanya sering kita dapati yang tidak betah kemudian berhenti dari pondok itu kebanyakan yang
lulusan dari SD menuju ke SMP. Karena ya mungkin banyak dari mereka yang masih berpikiran kehidupan dunia ini ya tentang bermain, bermain dan bermain. Main HP-nya kapan di sini, perjalanannya kapan dan lain sebagainya. Ini kapan? Oh di sini tugasnya belajar, diwajibkan sembahyang berjamaah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang lulusan SMP, ya mungkin ada beberapa dari mereka yang berhenti, tapi tidak banyak. Nah, jadi kalau menurut Al-Fakir, kesadaran, iya kesadaran masing-masing bahwasanya apakah kita perlu dengan ilmu agama? Tentunya pertanyaan seperti itu perlu dijawab. Ya hanya saja kita perlu tanyakan dalam diri kita, apakah kita perlu dengan ilmu agama? Sudah masing-masing ya sudah tahu jawabannya seperti apa. Jadi menurut Al-Fakir ya itu sudah jadi motivasi terbesar supaya mereka betah di pondok, sadar dengan ilmu agama bahwa oh saya perlu dengan ilmu agama, maka ya sudah saya berada di pondok pesantren. Seperti itu, Ustaz. Bahwasanya kita itu sering mendengar dogma di kalangan daripada mereka yang tidak tersentuh dengan pondok pesantren, dengan alim ulama. Mereka itu berdogma bahwasanya santri itu tidak punya masa depan. Bagaimana dengan pendapat ini? Pendapat yang sama, ya pernah Al-Fakir rasakan. Kapan? Ketika sebelum mondok. Ya ketika sebelum mondok Al-Fakir mendengar dari orang-orang terdekat bahwasanya pesantren mau jadi apa? Masuk pesantren mau jadi apa? Ya lebih baik masuk belajar di SMA yang berkualitas, kemudian lanjut ke perkuliahan, universitas dan lain sebagainya. Itu yang Al-Fakir dengar ketika itu lebih menjamin dengan kehidupan. Ya, cuma ketika Al-Fakir menjalani kehidupan di pondok pesantren, mendengarkan nasihat, mendengarkan perkataan-perkataan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dari guru-guru, maka muncul satu kesimpulan bahwasanya kita katakan belajar ilmu agama itu wajib. Adapun untuk ke depan jadi apa, lah itu masing-masing ada jalannya. Ya, dan itu kita buktikan. Ya, lihat sekarang dari kawan-kawan yang sudah di perkuliahan, ya sudah mendapatkan gelar S1, ya sarjana strata 1 atau strata 2, yakni sudah sudah S2 atau bahkan sudah lebih tinggi dari itu, mereka juga tidak gampang mencari pekerjaan. Bahkan menurut survei ya banyak sekali lulusan sarjana, lulusan kuliahan yang belum dapat pekerjaan. Jadi kalau kita kaitkan masuk pondok pesantren mau jadi apa, maka sekarang itu tidak berlaku lagi. Karena ya hampir sama, masuk pesantren mau jadi apa, kita katakan juga masuk kuliah mau jadi apa. Nah, setelah kita dengarkan dogma-dogma masyarakat seperti itu, bahwasanya orang yang mondok pesantren tersebut apakah bisa sukses dan tidak, tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Kemudian, apakah fungsi ilmu yang didapatkan oleh santri di kehidupannya nanti? Sebagaimana ya yang disampaikan oleh guru kami Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, maka yang selamat di akhir zaman itu adalah mereka yang betul-betul memahami atau mempelajari dan mengamalkan ilmu agama. Ya, sebagaimana perkataannya Al-Imamul Ghazali kalau kada salah itu yang dibawakan oleh Sidin, apa perkataannya? Perkataannya, ana lupa. Tapi sering diulang-ulang oleh Al-Habib Segaf bahwasanya tidak selamat dari fitnah akhir zaman kecuali orang-orang yang hatinya diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu. Ya, yang maknanya seperti itu. Jadi ilmu agama
ilmu agama, ya kita tidak menggunakan itu untuk apa di masa depan, jadi polisi kah, jadi tentara kah, presiden kah. Intinya dengan ilmu agama kita secara pribadi bisa menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah. Ya, yang mana tidaklah ada sistem di dunia ini yang berlaku kecuali sistemnya Allah. Ya, ketika seseorang bermaksiat, maka kata Allah hidupnya akan sempit. Tidak akan kita dapati orang yang bermaksiat kemudian hidupnya bahagia, kada bakal. Ya, itu orang sugih, tapi sugihnya dari mempunyai lokalisasi perzinahan, kada bakal bahagia. Ya, walaupun dia dengan gambaran duitnya banyak luar biasa, miliarder dan lain sebagainya, tapi ketahuilah yang berjalan di atas bumi sistemnya Allah. Tidak akan bahagia. Kenapa? Maksiat. Maka untuk mencapai kebahagiaan yang betul-betul hakiki itu, yang mana itu ada di dalam hati seseorang, maka itu bisa didapat dengan menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Ya, sebagaimana cerita dari guru kami Al Habib Segaf Baharun, orang sugih ujar Siden, ya duitnya banyak, bahkan ketika masuk rumahnya itu ini orang kira-kira orangnya sebesar apa, rumahnya itu pintunya tuh beberapa meter lah, saking besarnya. Ya, cuma ujar Habib Segaf ada seorang kenalan beliau, orangnya sugih, tapi orang sugih itu berkisah dengan Habib Segaf bahwa dia tidak bisa tidur kecuali dengan apa namanya? Obat tidur. Maka apakah ada kebahagiaan di situ? Tidak ada kebahagiaan. Hartanya melimpah, tapi kan bisa guring. Ya, bayangkan dengan yang hidupnya biasa-biasa aja, tapi ada kebahagiaan dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kapan dia mau tidur, ya insya Allah akan bisa tertidur seperti itu. Jadi ilmu agama untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Tentunya kita juga sering mendengar bahwasanya kemudian kita itu sering mendengarkan perkataan-perkataan berkah. Jadilah santri berkah, jadilah orang yang mempunyai ilmu berkah, harta yang berkah, dan umur yang berkah. Bagaimana sih pandangan antum menyikapi tentang keberkahan ini? Keberkahan itu tambahan kebaikan. Ya, dalam hal apa? Dalam hal apapun. Ya, bisa jadi dari segi harta ada keberkahannya, berarti apa? Bertambah kebaikan dalam harta tersebut. Ya, ada dalam suami istri, sebagaimana ana dulu mendoakan antum ketika antum nikahkan, barakallahu lakuma baraka alaikuma, semoga Allah berkahi. Maksudnya apa? Ya, kalau keluarga antum berkah, maka bertambah kebaikan di dalam keluarga antum itu, di dalam suami istrinya antum itu. Ya, nantinya kebaikan ini ya tentunya bukan hanya di dunia, sampai nanti di negeri akhirat. Ya, ilmu yang berkah, kemudian macam-macam. Intinya bahkan dalam salam kita pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu doa kita kepada kawan-kawan yang mendengarkan salam kita, mudah-mudahan dapat berkah. Ya, dalam hal apa? Dalam segala hal. Mudahan hidup ente berkah. Maksudnya apa? Nambah kebaikan ente dalam kehidupan itu. Ya, yang mana keberkahan ini, kalaupun kita gambarkan, ya seperti ilmu yang berkah. Ya mungkin bisa kita gambarkan. Caranya apa? Ilmunya, apa namanya? Dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya, orang banyak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Nah, bahasanya yang seperti itu. Ilmunya orang lain banyak mengambil manfaat dengan ilmu tersebut. Nah, berarti ilmunya berkah itu. Ya, hartanya berkah. Maka gambarannya, ya yang mungkin bisa Al-Fakir sebutkan, akan dia keluarkan dalam sesuatu yang baik. Nyumbang masjid kah, neraktir kawan kah, atau kalau lagi nongkrong-nongkrong membayarkan tongkrongannya itu, atau semacam-macam hadiah, sedekah, keluarnya kepada yang baik-baik. Nah, itu bisa jadi itu gambaran harta yang berkah. Kalau harta yang kada berkah 1 miliar ternyata habis bayar untuk yang kada baik, untuk ini, untuk ini. Itu mungkin dari Al-Fakir ya seperti itu. Keberkahan gambarannya keberkahan itu seperti itu.
Kemudian keberkahan itu bisa kita dapatkan dengan cara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Kemudian sekarang kita ada mempunyai pertanyaan dan ini sering ditanyakan oleh masyarakat yang di situ yang ingin mempunyai keinginan anaknya berhasil sukses di kemudian hari. Maka seberapa pentingkah anak tersebut dimasukkan di pondok-pondok pesantren itu? Kalau untuk keberhasilan dari segi akhiratnya, dari segi agamanya, maka kita katakan masuk ke pondok pesantren adalah hal yang sangat penting. Walaupun ya guru kita juga Al Habib Segaf Baharun, beliau mengatakan kalau memang kada bisa mondok, 7 yang 4M ini. Yang pertama kata beliau mondok. Ya kalau memang kada bisa mondok, madrasah diniyah. Ya madrasah diniyah bukan pondok, tapi ada pelajaran agama yang lebih banyak daripada pelajaran umumnya. Kemudian kalaupun kada bisa juga, masukkan ke TPA sorenya atau undang guru untuk melajari di rumahnya, atau yang terakhir ujar sidin majelis taklim. Ya jadi ini sudah tahapan-tahapannya, tapi yang pertama ya tetap mondok. Kalau ingin anak berhasil akhiratnya, maka pondok pesantren adalah pilihan utama. Pilihan utama. Iya. Tapi Ustaz, tapi banyak tapinya. Memang segala sesuatu ya tentunya ada plus ada minusnya. Kalau pondok pesantren yang kita lihat hanya minusnya saja, di sana Ustaz anak ulun gatal-gatal, di sana Ustaz anak ulun guringnya kada nyaman, di sana Ustaz mandinya kurang nyaman. Nah, kalau kita melihat dari segi itu, maka kada bisa kita mengolah anak kita berhasil sukses. Ya, tapi kalau kita melihat tuh memang anak-anak harus nyaman hidupnya. Kan kada juga. Memang anak-anak ada boleh antri mandi, memang anak-anak ada boleh makan sederhana, kan boleh aja. Maka ya sudahlah kada apa-apa. Yang penting di pondok pesantren itu dia mendapatkan ilmu agama. Ya dia bersambung keilmuannya dengan guru-gurunya, yang mana guru-gurunya tadi pun bersambung keilmuannya dengan guru-guru beliau-beliau lagi. Ya walaupun tidak mutlak ya harus pondok pesantren, tapi ya pilihannya 4 itu tadi. Iya. Jadi kita harus selalu menambah wawasan khususnya yaitu ilmu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan perantara pondok pesantren yang dimanapun pondok pesantren itu. Kemudian adakah motivasi untuk pemirsa semua bagi pendengar yang menonton channel ini, motivasi tersendiri untuk menggapai kebaikan dan terus-menerus kebaikan tersebut? Mungkin sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan ya, tapi mudah-mudahan bisa jadi renungan kita semua. Kalimatnya adalah mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Dalam hal apa? Ya, masing-masing penafsirannya beda-beda. Ya, ada yang saat ini dalam kehidupan yang glamornya, dalam kehidupan yang lalainya, mau sampai kapan? Ya, ada yang sedang mereka itu tidak ada hari kecuali dosa besar, kemaksiatan yang mereka lakukan semuanya. Maka pertanyaan satu, mau sampai kapan? Ada yang tidak sholat, ya sholat 5 waktu yang mana itu adalah kewajiban kita sebagai hamba. Maka satu pertanyaan yang harus dilintasnya, mau sampai kapan? Toh kita di dunia ya kada lawas, bukan kada selamanya, tapi kada lawas. Ini kalau kita hidup begini-begini aja terus, ya mau sampai kapan? Mau sampai dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan begitu-begitu saja, atau ingin kita berbenah? Maka kalau ingin berbenah, ayo mulai dari sekarang. Jangan ditunda 5 menit lagi seperti orang-orang diet, Ustaz. Orang-orang diet biasanya seperti itu. Besok diet, ternyata besok gagal, besok lagi. Itu kan menunda namanya. Jadi ini mau berbenah jadi orang baik dari sekarang. Ya caranya seperti apa ya? Macam-macam. Ya sekarang sudah terbuka ilmu agama bisa diambil dari YouTube asal kita bisa memilih. Ya orang-orang yang memang bisa kita pegang. Ya para ulama yang benar-benar berjalan sesuai syariat Allah.
ya yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, maka ambil ilmu dari situ. Ya, begitu kan. Nah inilah bincang-bincang kita santai bersama Al Ustadz Fadlullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan sebuah motivasi kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Kemudian amal-amal jariah yang ditanamkan oleh kedua orang tua kita melalui diri kita sendiri, atau amal-amal jariah yang beliau tanamkan, yang sehingga kita bisa meneruskan amal jariah tersebut, tetap kita jalankan. Jangan sampai terputus amal jariah tersebut. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Kalimatihi tammati kulliha as'aluka salamata kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu Alhamdulillah, insyaallah berdiri berdiri di sini untuk menyampaikan sekilas info tentang peraturan bazar kita pada malam hari ini. Apa itu? Ada dua. Pertama, jual beli di dalam bazar wajib menggunakan kupon. Yang kedua, kupon yang sudah ditukar dengan tidak boleh ditukar kembali dengan uang. Sekali lagi, pertama, jual beli di dalam bazar wajib menggunakan kupon. Kedua, kupon yang sudah ditukar tidak lagi boleh ditukar dengan uang. Kemudian, dan telah sampai waktu kita pada malam hari ini, kita dapat berkumpul dengan rangka pembukaan bazar tahun 1446 Hijriah, yang mana akan dibuka dengan pemotongan pita sebagai simbolis bahwa bazar tahun 1446 Hijriah telah resmi dibuka. Kenapa Ikam tiba-tiba ke sini hendak minta gunting, sedangkan hak Ikam di sini kerida? Hak kau kerida. Ini semua oleh aku, jangankan gunting pondok nih gini aku. Hak Ikam, wilayah Ikam. Langkahi dulu mayatku. Amun gunting hendak jadi milik Ikam, terima tantanganku, tarik tambang kita. Kita ambang lo nikam, awak nang halus kini. Oke, jangan meremehkan lah. Kita panggil kawan Ikam sekarang, suruh kesini. Sekarang nggak? Boy. Mana kawannya Kam? Panggil Am. Oke. Ya ashab. Kita ajar
Stay doon. Siap. Siap. Balik. Stand. Kalasa. Hei, ini ka. Oh. Tarik dong. Tarik dong. Badannya besar. Kosokan. Terjadi kesalahan teknis, kesalahpahaman antara preman-preman tadi. Semoga acara kita mudah lancar malam hari ini. Dan waktu, tempat kita persilahkan kepada Abuya Al-Hajj Fatullah. Saudara Nabi Muhammad. Mari kita hitung bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa, Saudara Nabi Muhammad, Saudara Nabi Muhammad. صلى النبي محمد. takbir. Dimohonkan para yang mau membeli lewat tengah, dan diingatkan sekali lagi aturannya beli di dalam bazar wajib menggunakan jaket. Kedua, tekan yang tidak boleh ditekan lagi memasukkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.